Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang sangat penting dalam penelitian. Dan ini menjadi salah satu alur yang teman-teman harus lakukan ketika berhadapan dengan penelitian. Dalam hal ini kita diskusikan tentang penelitian sosial, ya. Jadi ada beberapa poin yang sudah dapat dilihat di dalam gambar ini, dan ini tentunya memiliki fungsi masing-masing dan tahap masing-masing. Jadi teman-teman yang sedang berproses dalam penelitian tentu tidak akan bisa melepaskan diri dari proses ini. Nah, selain daripada mengetahui proses ini, kita juga sangat terbantu ketika bisa mendapatkan pemahaman tentang 11 poin ini untuk memilih topik yang sedang dan atau yang ingin kita lakukan penelitian seperti itu. Bagi kamu yang ingin penelitian sosial, sepertinya begitu banyak hal yang bisa kita ambil, yang jadi fenomena sekarang, yang jadi tren sekarang, atau mungkin apa yang diperlukan untuk saat ini menjadi salah satu langkah yang tepat untuk ambil topik penelitian. Jadi saya lanjutkan. Yang pertama adalah memilih masalah. Tidak lepas dari sebuah fenomena tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam penelitian yang paling pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi fenomena atau peristiwa, atau bisa jadi hal-hal yang sedang ngetren sekarang untuk dijadikan sebuah bukan sekedar jadi masalah, tetapi bisa menjadikan dia sebagai topik pendahuluan seperti itu. Jadi ada misalnya di sekeliling kita memiliki beberapa hal fenomena, misalnya perilaku berkendara motor di kota X misalnya. Kedua, perilaku masyarakat dalam kebersihan di tengah pandemi. Itu dua hal ini bisa kita pilih sesuai dengan apa yang terjadi lebih banyak sekarang di dalam masyarakat, fenomenanya, dan juga bisa terbantu ketika kita ingin melakukan penelitian. Jadi poin yang perlu juga diingat bahwasanya perhatikan kita itu jangan sampai memilih topik penelitian yang tidak kita ketahui. Dalam artian ya tidak familiar dengan kita, seperti itu. Yang kedua, dipertimbangkan juga waktu penelitiannya, karena ada beberapa penelitian memang terutama yang sosial itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, atau bahkan ada yang sedang. Jadi tergantung proses mendapatkan datanya gitu. Selain itu, pertimbangkan juga biaya teman-teman kalau ingin melakukan penelitian. Jadi buat kita yang ingin meneliti atau sedang menyusun ancang-ancang buat penelitian, perhatikan biaya yang kita miliki. Jangan sampai ternyata untuk membahas satu masalah itu diperlukan biaya yang cukup besar gitu, seperti itu. Tetapi kita tidak secara finansial kita tidak cukup untuk memenuhi targetan itu misalnya gitu. Dan ada banyak juga yang perlu dipertimbangkan dalam memilih masalah ini. Selain dari 3 yang tadi kita sampaikan itu, teman-teman juga bisa mendapatkan insight baru ketika memperbanyak membaca, memperbanyak kalau namanya turun lapangan, cek situasi, lihat kondisi apa yang terjadi, seperti itu. Dan ini sudah masuk ke tahap yang kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini ketika teman-teman sudah menetapkan topik yang ingin dibahas, topik yang ingin diteliti, kita kembali lagi melihat ini studi pendahuluannya, benar tidak penelitian saya ini
apakah sudah pernah diteliti orang lain, terus apakah ini sudah pernah dikerjakan orang lain, seperti itu. Dan kalau sudah pernah, apa perbedaannya dengan yang ingin saya teliti, seperti itu. Bisa jadi kita memang memiliki persamaan dari topik yang ingin dibahas dengan penelitian terdahulu, tetapi mari kita usahakan penelitian itu mengambil satu topik yang sama tetapi dengan kondisi yang berbeda. Misalnya ada topiknya sama tentang perilaku sosial, tetapi di tempat yang berbeda misalnya, atau penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap misalnya terhadap pemerintah misalnya, yaitu dilakukan, tetapi jangan dilakukan dengan sama persis dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian terdahulu. Nah, ini perlu juga. Selain itu, teman-teman juga bisa mengecek ini ketika melihat turun lapangan, ya bisa juga ya kita coba berhipotesis atau seperti apa ya ketika aku nanti melakukan penelitian di sini, apa hal yang jadi tantangan, apa hal yang jadi pendukung di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya akhirnya kita sampai ke merumuskan masalah. Ketika kita sudah memilih topik dan sudah menetapkan ternyata studi pendahuluan ini bisa kita ambil langkah berikutnya merumuskan masalah, dan akhirnya kita menyederhanakan rumusan seperti itu. Tidak dengan judul yang misalnya kita buat perilaku masyarakat dalam kebersihan di tengah pandemi misalnya, kita justru membahas semua tentang perilaku yang ada dalam masyarakat, bukan. Tetapi pentingnya rumusan masalah akan ada topik yang memang ingin kita jawab di dalam penelitian, yang itu disebut dengan rumusan masalah. Bisa satu pertanyaan, bisa 2 pertanyaan, bisa 3. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau ingin membuat lebih dari 1, otomatis lebih banyak waktu, lebih banyak proses data yang harus didapatkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, seperti itu. Jikalau teman-teman memilih lebih dari 1, berarti data yang diperlukan untuk menjawab itu harus lebih dari variabel yang 1 juga, seperti itu. Yang keempat itu hampir sama, merumuskan anggapan dasar. Ini bisa juga disebut dengan berhipotesis, seperti itu. Ketika kita melakukan penelitian, misalnya hubungan antara kebersihan perilaku sehat dan bersih terhadap kesehatan misalnya, terhadap kesehatan keluarga misalnya. Nah, ini kita coba apakah ada hubungan antara semakin tinggi tingkat perilaku kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesehatan keluarganya. Nah, itu disebut dengan anggapan dasar, seperti itu. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima ini yang sangat penting juga untuk kita untuk kita perhatikan, karena dalam penelitian setelah kita dapat poin 1 sampai 4 tadi, sekarang kita ingin menjawab poin 4 atau poin 3 itu dengan cara pendekatan apa, seperti itu. Di dalam penelitian sosial itu yang paling sering digunakan ada kuantitatif, ada metode penelitian kualitatif, dan ada metode partisipatif. Nah, sebagian orang yang sudah expert terhadap penelitian bisa menggabungkan beberapa metode penelitian ini, jadinya bisa mix method, seperti itu. Ada yang menggabungkan satu penelitian itu dengan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, seperti itu. Kemudian tidak salah ketika kita sudah memilih pendekatan itu, ternyata kita perlu menentukan variabel, ya. Variabel ini yang nantinya akan menjadi salah satu langkah yang bisa kita pilih untuk membahas rancangan-rancangan berikutnya.
Jadi variabel ini nanti bisa menjadi pendukung dan juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan data seperti itu. Ingat teman-teman, variabel itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, ini biasanya dilakukan di dalam metode penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu ada menentukan sumber data. Di video saya sebelumnya sudah menjelaskan, sudah menerangkan apa saja sumber data dalam penelitian, ya. Ada bisa studi kasus, ada studi dokumentasi, ada juga bisa kuantitatif, ada bisa kualitatif, ada juga bisa berdasarkan observasi, partisipasi, dan itu bisa teman lihat lagi di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketujuh ada menentukan dan menyusun instrumen, ya. Sama perihalnya ini dengan menentukan variabel, ya. Instrumennya apa saja? Misalnya perilaku sehat bersih itu apa saja di dalamnya? Misalnya cuci tangan, menyapu rumah misalnya, dan membersihkan pakaian misalnya, itu menjadi instrumen dalam penelitian, dan ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai data. Oke, sekarang kita masuk ke mengumpulkan data. Setelah poin 1 sampai 7 sudah dapat, sekarang kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini diperlukan teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkannya. Biasanya ada kuesioner, ada wawancara, ada observasi langsung, ada studi dokumentasi, ya, berbeda-beda. Dan ini ada hubungannya dengan memilih pendekatan. Kalau pendekatan kuantitatif, lebih seringnya itu kita gunakan survei atau caranya atau alatnya bisa kuesioner seperti itu. Kalau kualitatif bisa berbicara dengan wawancara, bisa dengan observasi, dan kalau metode penelitian partisipatif ya bisa dengan partisipatif itu sendiri. Kemudian lanjut ke analisis data. Di analisis data ini teman-teman juga bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa membantu teman-teman dalam menganalisis data. Kalau kuantitatif ada SPSS, ada Stata, ada RStudio. Di video saya sebelumnya sudah ada menjelaskan. Kemudian kalau kualitatif ada NVivo, ada Atlasti, dan ada yang lainnya. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada ke-10, itu menarik kesimpulan. Teman-teman sudah pasti tahu itu menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dan akhirnya kita sampai kepada menyusun laporan. Jangan lupa ketika menyusun laporan untuk menyusunnya sesuai dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan di lembaga atau di beberapa referensi yang sudah mendukung untuk sistematika penulisan seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu melakukan penelitian itu dengan terencana dan juga bisa mendapatkan datanya berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Jika teman-teman sudah tahu yang 10 atau 11 cara ini, berarti teman-teman sudah dalam tahap tinggal eksekusi seluruhnya rencana penelitian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel saya biar dapat lebih banyak lagi memberikan informasi edukatif tentang penelitian. Salam sehat semuanya.